warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smirawati. Saya dari program studi administrasi publik dengan NIM 220222063. Baik, pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan memaparkan sedikit hasil studi lapang saya yang berjudul menganalisis kepemimpinan kepala desa di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur. Baik, pertama-tama alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu kepemimpinan serta bagaimana keterkaitannya dengan gaya kepemimpinan seseorang. Nah, baik, kepemimpinan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan serta menggerakkan individu atau kelompok agar bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang telah ditetapkan. Lalu kepemimpinan sering juga melibatkan proses seperti motivasi, memberikan arahan serta mengambil keputusan yang mendukung keberhasilan organisasi atau kelompok. Nah, dalam tingkat desa sendiri, kepemimpinan ini mengacu pada peran kepala desa atau pemimpin desa dalam mengelola pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kepemimpinan ini sangat penting karena desa merupakan unit terkecil yang memiliki otonomi dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Baik, keterkaitan kepemimpinan terhadap gaya kepemimpinan seseorang, yaitu gaya kepemimpinan mencerminkan bagaimana cara dari seorang pemimpin menjalankan tugasnya dan bagaimana persepsi orang-orang yang dipimpin terhadapnya. Nah, gaya kepemimpinan juga mencakup seperti strategi, perilaku, falsafah, keterampilan, serta karakteristik dan sikap yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengatur atau mempengaruhi kinerja bawahannya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana peran kepala desa ini memimpin atau bagaimana kepemimpinan dari kepala desa ini dalam fungsi manajemen. Nah, baik, yang selanjutnya adalah fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan sendiri merupakan pedoman garis besar dan petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi, serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, baik, proses perencanaan pembangunan khususnya di Desa Biroro sendiri dilakukan yaitu melalui musyawarah, yang dimana musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrembang desa. Nah, langkah pertama yang diambil oleh pemerintah desa atau pemimpinnya adalah yaitu menyusun dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMD yang berisikan visi misi kepala desa selama masa jabatan setiap tahun. Nah, setiap tahun dokumen tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD atau rencana kegiatan pemerintah desa untuk program tahunan yang kemudian dituangkan lagi dalam APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai rencana anggaran pelaksanaan selama 1 tahun berjalan. Baik, fungsi manajemen selanjutnya yaitu ada organisasi atau pengorganisasian. Nah, organisasi sendiri adalah suatu fungsi manajemen real yang berfokus pada mengatur sumber daya, baik itu manusia, material maupun finansial. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien di Desa Biroro sendiri, struktur organisasinya yaitu diatur secara
hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas. Nah, pemimpin juga memprioritaskan delegasi delegasi tugas sesuai dengan kompetensi dari karyawannya. Baik, selanjutnya yaitu ada pengarahan. Nah, pengarahan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Secara umum, pengarahan berarti suatu kegiatan memberikan instruksi, perintah, atau petunjuk kepada orang lain. Nah, di kantor desa atau di tingkat desa sendiri, khususnya desa Biroro, kepala desa berperan penting dalam mengarahkan. Nah, seperti contohnya mengadakan rapat bersama perangkat desa untuk memberikan tugas dan tanggung jawab. Nah, selain itu, kepala desa juga melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan memberikan pengarahan teknis kepada tim pelaksana seperti pembagian area kerja dan jadwal pengerjaan. Baik, kepala desa juga berupaya memberikan motivasi kepada perangkat desa, menanamkan disiplin dan banyak mengambil aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan desa yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada actuating. Actuating sendiri adalah upaya untuk mengarahkan anggota organisasi agar bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Nah, actuating sendiri merupakan fungsi manajemen yang penting dan dominan karena berhubungan langsung dengan orang-orang di dalam organisasi tersebut. Nah, pengawasan. Selanjutnya adalah pengawasan. Nah, menurut Prayudi menjelaskan bahwa pengawasan sendiri adalah suatu proses untuk menetapkan pengerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan. Nah, di Desa Biroro sendiri dalam proses pengawasan itu pengawasannya dilakukan oleh BPD atau yang biasa kita kenal dengan Badan Permusyawaratan Desa. Nah, BPD sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi kinerja dari kepala desa, terutama terkait dengan program pembangunan. Pengawasan oleh BPD biasanya dilakukan dengan memonitor dan mengevaluasi program kerja yang direncanakan dan atau yang dilaksanakan. Baik, selanjutnya yaitu ada pelaporan. Pelaporan tentu sangat penting dalam proses penganggaran. Nah, pelaporan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi lagi. Nah, di Desa Biroro sendiri, pelaporan anggaran di Desa Biroro itu biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali, berbeda dengan tahun sebelumnya yang melakukan pelaporan anggaran yaitu setiap 3 bulan sekali. Adapun alur pelaporannya yaitu dari desa ke kecamatan, selanjutnya ke kabupaten untuk selanjutnya dievaluasi kembali. Baik, selanjutnya yaitu ada anggaran atau budgeting. Nah, anggaran sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai perencanaan dan pengendalian semua kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang yang dimana mencangkup pengembangan dan aplikasi dari tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan pembangunan strategi jangka pendek dan jangka panjang, serta pembuatan suatu laporan kinerja periodik dan pengembangan prosedur tindak lanjut. Nah, dalam mengelola anggaran sendiri di Desa Biroro, pertama-tama hal yang dilakukan yaitu terlebih dahulu melihat atau menentukan skala prioritas yang mana yang perlu diutamakan. Lebih tepatnya melihat skala prioritas.
Nah, terkait masalah anggaran, eh, terdapat tiga sumber anggaran di desa, yaitu yang pertama ada ADD, dana bagi hasil pajak, dan dana desa sendiri. Nah, berdasarkan dari hasil pemaparan saya tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan atau kepala desa di Desa Birora menggunakan gaya kepemimpinan demokratis dan transformasional. Gaya kepemimpinan demokratis sendiri adalah gaya kepemimpinan yang dimana melibatkan anggota timnya dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin mendengarkan masukan, mempertimbangkan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif. Fokusnya yaitu adalah pada kolaborasi, kesetaraan, dan keterbukaan. Sedangkan kepemimpinan transformasional sendiri adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi anggota timnya atau masyarakatnya untuk mencapai tujuan besar dengan melampaui kepentingan pribadi mereka sendiri. Baik, itu saja hasil studi lapang atau materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Smirawati pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.